Pemirsa, Anda kembali di News. Kita akan masuk ke segmen trend topik yang kedua di Jose ya. Ini ada informasi yang kedua, pencarian tertinggi di Google Trends ini. Kita akan tampilkan pemirsa bahwa kesehatan ternyata masih menjadi pencarian tertinggi. Kenapa nggak ada habis saja jawab kesehatan ini ya, Jose? Karena memang kesehatan ini pemirsa menjadi isu yang soal tidak ada habisnya dan penting untuk sadar akan kesehatan diri sejak dini agar terhindar dari penyakit baik dengan mengatur gaya hidup, asupan gizi sampai instrumen proteksi diri. Kadang-kadang yang seru dan terlalu dilupakan tuh Gemma adalah instrumen mengenai pengawasan diri sendirinya itu. Anak suka kelepasan ya. Nah, ini ada kabar gembira nih Jose, karena di tahun depan pemerintah berencana meluncurkan program screening kesehatan gratis bagi masyarakat yang sedang berulang tahun pada tahun 2025. Nih Januari enak nih, perdana dapat programnya jadi ya. Dapat kado nih bahasanya pemirsa, kado ulang tahun ini diharapkan masyarakat bisa mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan program ini akan dijalankan sebagai upaya deteksi dini dan mencegah penyakit sesuai dengan kategori usia. Budi menegaskan bahwa program ini berbeda dengan program yang sudah ada pada Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang memiliki fokus pada 14 jenis penyakit, sementara screening ulang tahun dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sesuai golongan usia. Ya, kalau semakin tua nih semakin rentan Semakin ya. rentan dan semakin kelihatan ya gaya hidupnya yang salah di usia muda ya. Nah, hal ini bertujuan pemirsa untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan meminimalkan risiko kematian dan kecacatan akibat masyarakat. Nah, kita akan pernyataan dari Menkes Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Yang screening sekarang kalau nggak salah 14 ya. Ini banyak nih. Karena screeningnya kita bagi-bagi. Screening untuk balita, screening untuk anak-anak. Anak-anak itu maksudnya anak remaja itu di bawah 18 tahun ya. Kemudian screening dewasa dan screening lansia. Jenisnya beda-beda. Jadi misalnya untuk bayi itu ada screening namanya congenital hypothyroid atau congenital adrenal hyperplasia G6PD. Itu untuk penyakit-penyakit bawaan lahir yang kalau teridentifikasi dini bisa diobati, mencegah kematian dan juga kecacatan. Nah, kalau di remaja nggak ada screening itu. Remaja screeningnya lebih ke gigi. Remaja kita tuh 50% karies giginya. Mata, telinga, nggak bisa bacaan, itu sama obesitas, diabetes, itu dicek di remaja. Kalau di dewasa beda lagi, misalnya cancer mulai masuk tuh. Nah, Gemma, tentu ini menjadi kabar baik ya. Penyakit kanker nih, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan akan jadi salah satu penyakit yang bisa dilakukan di deteksi dini melalui program screening kesehatan nasional. Dan hadiah ini dikatakan Gemma berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau ada indikasi-indikasi kanker sejak dini dapat segera diatasi. Dan saat ini juga Kemenkes sedang membahas mekanisme program screening kesehatan tersebut untuk memudahkan akses masyarakat. Program screening ini akan dilaksanakan di berbagai fasilitas kesehatan pemerintah, baik di puskesmas maupun di rumah sakit pemerintah. Nah, jadi saya tahu nggak sih, kalau beberapa penyakit berat, ibaratnya kita ini berobati dan bisa membebani keluarga, keuangan keluarga soalnya. Iya, itu salah satu juga karena tidak semua keluarga mengalokasikan uang ya untuk proteksi kesehatannya. Dan salah satunya mengenai kanker kardiovaskular dan beberapa penyakit kritis lain. Nah, sekarang kita juga ingin tahu ya Jose, bagaimana kondisi pasien kritis dan juga seberapa besar biaya pengobatannya kalau sudah terkena penyakit. Nah, pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut ini seperti apa pentingnya melakukan deteksi dini dan juga seperti apa proteksi dari resiko penyakit kritis. Kami akan ajak anda berbincang lebih lanjut dengan ahlinya. Sudah bersama kami ada di Metro TV ya, ada Chief Distribution Officer Prudential Syariah, Bapak Herwin Bustaban. Selamat siang Pak Herwin. Apa kabar Pak Herwin? Selamat siang Mas Yose, selamat siang Mas Mbak Gemma. Kita menarik dari tadi mengikuti topiknya ya Pak Herwin mengenai kesehatan dan juga bagaimana kesadaran masyarakat berkaitan dengan hal ini. Lalu Pak Herwin, kita melihat bagaimana sebenarnya peran daripada Prudential sendiri nih ya berkaitan dengan melihat tren penyakit kritis yang ada di global dan Indonesia. Apakah menunjukkan adanya urgensi dari perusahaan asuransi untuk menjawab tren penyakit-penyakit terutama penyakit kritis Pak Herwin? Oke, ya terima kasih Mas Yose. Jadi kalau kami justru sudah mengamati cukup panjang ya, ada tren peningkatan penyakit kritis baik di dunia maupun di Indonesia. Oh, gitu. Jadi kalau kita lihat data-datanya mungkin presentasi sebelum ini ya, bahwa ada 41 juta masyarakat dunia itu meninggalnya karena penyakit kritis. Ya, jadi kalau natural death itu 70% itu justru meninggalnya karena penyakit kritis. Gitu. Nah ini juga kita lihat juga datanya bahwa
dari yang 41 juta ini 17 jutanya ini meninggal di usia di bawah 70 tahun. Iya. Gitu. Jadi semakin ke sini justru penyakit kritis itu bukan di usia lanjut tapi makin muda nih. Gitu. Nah, itu yang menjadi concern kami di Prudential Syariah, bagaimana kita bisa membantu membantu masyarakat terkait hal ini gitu. Nah, Indonesia seperti apa? Di Indonesia justru kita lihat bahwa peningkatan angkanya itu dari 2023 kita lihat di sini ya, dari 23 juta naik ke 29 juta dalam 1 tahun yang menderita penyakit kritis. Berarti ini ada 6 juta kenaikannya ya Pak ya? Jadi dia sekitar 28% kenaikan dari dalam 1 tahun aja. Nah, karena itulah kami berinisiatif bagaimana kita bisa membuat suatu produk yang dapat membantu masyarakat yang nanti suatu saat ya kita berharap ini ya, amit-amit gitu. Suatu saat nanti kalau misalnya mereka menghadapi penyakit kritis, mereka udah ada proteksinya. Oke, nah kan naiknya hampir 6 juta ya Pak dalam waktu kurun waktu setahun penyakit kritis. Nah sebenarnya penyebabnya itu apa sih Pak kenaikannya? Apakah memang gaya hidupnya sudah mulai dari muda ini udah mulai nggak diperhatikan atau malah deteksinya ini kurang dari muda? Ya betul sekali. Jadi memang peningkatan ini utamanya itu karena gaya hidup. Ya gaya hidup itu macam-macam karena memang kurang olahraga atau juga karena misalnya pola makan, Mbak Gema. Nah ini yang tadi kami sangat setuju sekali dengan tadi programnya Pak Menteri, gitu. Karena dengan itu deteksi dini itu akan meningkatkan tingkat penyembuhan, Mbak Gema. Selain itu juga akan merubah pola hidup kan, yang misalnya biasanya tidak mau berolahraga, dia udah mulai berolahraga. Makanannya kurang sehat, dia mungkin beralih ke makanan yang lebih sehat, gitu. Oke, nah tuh makanan tuh Jose. Makanan gaya hidup ya. Ya Pak Erwin, tapi di sisi lain kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ini kan perlu investasi finansial yang sangat besar gitu ya. Mungkin pemerintah coba hadir, tapi di sisi lain masyarakat, warga Jakarta ataupun mungkin di sekitarnya itu kan juga bisa melakukan antisipasi diri. Dan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan asuransi. Salah satunya mungkin dari Prudential Syariah ini sangat penting ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung bahasanya untuk kesehatan begitu Pak Erwin. Ya, jadi kalau mungkin gini, tadi saya sempat ngobrol dengan Mbak Gema ya bahwa paling mendasar itu kebutuhan asuransi yang harus kita miliki itu adalah penyakit asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, dia sudah ada yang menggantikan biaya pengobatan tersebut. Nah berikutnya adalah asuransi penyakit kritis. Jadi kalau misalnya terindikasi penyakit kritis, dana tersebut dipakai untuk menutupi itu tadi, misalnya kalau ada pengobatan yang tidak tercover oleh asuransi yang dia miliki. Gitu. Nah ini bisa dipakai itu. Kalaupun misalnya tercover, bisa dipakai untuk manfaat lainnya. Seperti itu. Ya contohnya misalnya kalau ternyata ada kebutuhan keluarga dan sedangkan si pencari nafkah ini dalam proses pengobatan. Nah dan itu bisa dipakai untuk yaitu bayar uang sekolah atau itu. Nah itu jadi yang kita kita buat desain produknya seperti itu. Memang kalau kata orang sebenarnya sakit itu mahal ya Pak Erwin ya, karena kan harus banyaknya dikeluarkan. Nah estimasi biaya ini kan memang tidak kecil begitu ya. Nah kita juga melihat di data yang ini adalah 74 kematian ini secara global karena penyakit kritis. Nah kira-kira nih Pak Herwin, apa pentingnya seseorang memiliki asuransi jiwa setelah kesehatan karena mungkin untuk mengantisipasi mungkin istrinya atau anak-anaknya untuk masa depan ke depannya lagi gitu. Ya betul. Jadi ada kalau tadi kita sudah cover mengenai aspek kesehatannya gitu ya. Nah mungkin kita lihat dari sisi financial Mbak Gema bahwa jika seseorang terkena penyakit kritis tersebut ada 4 yang implikasi kesehatan nih. Pertama adalah justru biaya pengobatan yang tinggi. Contohnya kita bisa sebutkan betul. Jadi biaya jantung aja dari 80 juta sampai 500 juta gitu ya. Dan kemudian juga kalau cancer itu sampai bahkan untuk pengobatan imunoterapi itu bisa 1 miliar. Belum lagi stroke antara 150 juta sampai 450 juta. Jadi ini yang biaya pengobatannya. Kedua adalah implikasi dari hal tersebut adalah jika seseorang terkena penyakit kritis adalah kehilangannya income. Yang tadi saya bilang selama proses pengobatan mungkin beliau harus berhenti dulu bekerja dan sebagainya. Nah ini juga bisa dipakai nih. Gitu. Kalau ada perlindungan penyakit kritis, dana tersebut dipakai untuk untuk membiayai kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang ketiga juga akan berkurangnya lifestyle. Jadi biasanya misalnya kita sering traveling dengan keluarga setahun sekali gitu. Nah ini bisa-bisa
makin berkurang kan. Nah itu juga mungkin bisa dipakai lah, walaupun mungkin tidak se-ekstravagan sebelumnya. Seperti itu sih Mbak. Oke. Dan tentu pertanyaan juga Pak Herwin, apakah selama menabung Ya. di instrumen tertentu, apakah dapat mencapai hasil ini Pak ya? Ya. Ini tentu juga berkepanjangan dan kemungkinan masih punya kemungkinan untuk lebih mahal lagi daripada angka Betul, ini. ya itu yang jadi yang nanti tadi yang keempat tadi akibat dari financials ada ketidakpastian dari harga pengobatan tersebut. Makin ke sana mungkin lebih mahal gitu. Nah itu yang kita persiapkan dari awal. Oke. Oke, Jose, kita masih akan membahas kembali ya, Iya, Pak menarik Herwin, sekali. mengenai Ya. bagaimana Prudential Syariah menangani kritis ini. Ya, tapi kita akan kembali saja bersama kami dalam program Newsline. Masih bersama kami di Newsline pemirsa dan Gemma, tadi kita baru saja diberikan informasi oleh Pak Herwin seberapa besarnya nih biaya dari kesehatan yang mungkin kadang-kadang kita nabung menyisihkan gaji. Dana darurat begitu ya? Dana darurat belum tentu kekumpul sebanyak ini kan jika tidak di instrumen investasi yang tepat seperti asuransi salah satunya. Jadi kesehatan baru jiwa begitu ya, kalau Betul tadi sekali. kata Pak Herwin. Nah, pemirsa, Pak Herwin juga kita akan membahas lagi nih Pak Herwin mengenai besarnya biaya penyakit ini ya, betul. sampai ratusan juta, bahkan ada 1 miliar rupiah tadi kata Pak Herwin ya. Nah, kita kan sudah mendengar juga mengenai produk baru dari Prudential Syariah nih Pak Herwin. Nah, dari Pro Critical Amanah ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak Herwin mengenai bagaimana produk ini bisa menjadi solusi Prudential Syariah untuk menjawab permasalahan yang disebutkan tadi oleh Bapak Herwin. Oke, thank you Pak Gemma. Jadi kalau kita lihat tadi kan datanya udah kami sampaikan ya, bahwa tren penyakit kritis itu meningkat. Kedua adalah di mana biaya itu terus juga meningkat. Ya, selain meningkat ini meningkat, tapi justru jangan jadi pesimis gitu ya, jadi ketakutan gitu. Karena apa? Karena justru dengan adanya program Pak Menteri ya, dengan deteksi lebih awal itu akan membantu meningkatkan tingkat penyembuhan dari penyakit kritis tersebut. Oke. Gitu. Nah, jadi ini yang kita juga bantu nih. Akhirnya kami buat suatu produk di mana produk tersebut memberikan 3 keunggulan. Yang pertama adalah perlindungan sejak awal dan menyeluruh ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan perlindungan sejak awal dan menyeluruh? Waktu pemegang polis itu sudah terdaftar dan mendapat persetujuan, dari sejak itulah perlindungannya sudah berjalan. Yang poin kedua adalah manfaat bebas kontribusi sejak awal. Misalnya contoh misalnya si A dia baru beli produk tersebut untuk masa pembayaran 5 tahun ke depan. Tiap tahun dia bayar. Baru pembayaran premi tahun pertama nih atau kontribusi tahun pertama. Waktu berjalannya ini setelah selesai ulang tahun, sebelum membayar yang kontribusi kedua, terindikasi ada penyakit kritis. Oke. Nah, selain mendapatkan tadi santunannya, orang tersebut juga mendapatkan tidak perlu membayar kontribusinya lagi untuk 4 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini jadi memberikan peace of mind lah ya. Karena apa? Pertama kebayangan kalau kita udah terindikasi dengan penyakit kritis, banyak yang dipikirkan lah, dipikirkan apalagi sebagai pencari nafkah gitu. Iya. Ya kan, aduh ini gimana keluarga dan sebagainya, belum kerjaan dan ini gitu. Jadi waktu dia tahu seperti itu, plus nanti kalau misalnya harus membayar kontribusi, ini kan nggak perlu. Jadi selain dia mendapatkan santunannya, dia juga tidak perlu membayar kontribusi. Yang terakhir ini adalah opsi aja. Jadi ada memang produk yang plannya yang basic itu atau plus dia bisa mendapatkan manfaat akhir kepesertaan hingga 100%. Jika tidak ada klaim di masa periode kepesertaan, dia mendapatkan semuanya uang santunnya full. Gitu. Wah, berarti artinya dengan privilege atau benefit-benefit seperti ini ya, Pak, mungkin tidak khawatir apakah itu usia muda maupun usia lanjut untuk masuk ke Pro Critical Amanah ini. Apakah betul analisisnya seperti itu, Pak? Ya, justru makanya kita lanjutkan, makanya tagline-nya kami ini produknya lebih awal lebih tenang. Lebih awal? Iya, lebih awal lebih tenang. Karena dengan pertama yang tadi saya sampaikan ke Mbak Gemma juga waktu ngobrol-ngobrol gitu ya, bahwa kalau dari awal itu investasinya bisa lebih panjang kan. Betul. Terus memang kalau masih muda itu lebih sehat kan. Kalau makin tua kan makin banyak penyakitnya gitu. Nah, jadi itu yang kita anjurkan justru mulai asuransi itu dari usia dini. Oke, nah misalnya nih Pak, ada orang yang sudah punya asuransi kesehatan sebelumnya, tapi pengen join ke Pro Critical Amanah, bisa nggak Pak? Oh bisa. Jadi itu yang kita saling complementing Mbak Gemma. Kalau asuransi kesehatan, misalnya dia kan untuk yang inpatient atau outpatient gitu ya. Terkadang ada yang tidak tercover kalau misalnya untuk penyakit kritis gitu ya. Nah, di sini kita bisa bantu dengan memiliki Pro Critical Amanah ini. Dia misalnya ada indikasi penyakit lese jantung gitu ya. Oke. Nah, uang santunannya bisa dikeluarkan. Gitu, berapa persen dari uang santunannya. Gitu. Nah, ini yang akan dipakai untuk jika ada biaya-biaya yang tidak tercover oleh
asuransi kesehatan tersebut. Gitu. Itu yang memang keunikan dari produk ini. Nah, oke, jadi nggak perlu khawatir kalau Jose mungkin sudah punya asuransi kesehatan, pingin join, bisa. Untuk memberikan efek komplementer begitu ya Pak. Iya, betul. Ya. Menarik sekali melihat data ini, melihat partisipasi. Tapi Pak, sedikit mungkin ya Pak ya, apakah kesadaran masyarakat berinvestasi di sektor kesehatan begitu Pak? Bukan cuma berobat ketika sakit begitu ya Pak ya, tetapi memiliki asuransi terutama demografis sejak usia muda tuh awareness-nya sudah seperti apa Pak? Ya, betul. Itu penting sekali Mas Yose. Jadi kami sangat menganjurkan. Ya, pertama itu memang kesadaran atau literasi terkait asuransi itu memang masih minim. Karena penetrasi asuransi di Indonesia itu termasuk rendah di antara negara tetangga. Kita sekitar mungkin 2,5%-an lah gitu ya. Nah di sini jadi literasi itu penting karena jangan sampai nanti waktu saatnya baru sakit Berobat. baru sadar bahwa sebenarnya tahu kebayang saya punya asuransi waktu muda gitu. Nah itu. Tapi di situ juga kami mengajarkan healthy lifestyle itu justru dari muda juga. Gitu. Karena dari sana sejak mereka tahu ada awareness mengenai kesehatan, mereka juga awareness dengan asuransi bisa menjaga kehidupan mereka waktu di usia tua nanti gitu. Nah, Pak Herwin, yang masuk ke identifikasi penyakit kritikal itu seperti apa sih Pak Herwin? Nah, itu jadi kalau kita lihat itu memang yang penyakit kritis yang banyak sekali atau menjadi ini ya top 4, top 7 lah sebenarnya. Jantung, kemudian juga cancer, kemudian juga stroke, diabetes, ginjal, nah itu yang top 5-nya lah. Gitu. Oke, malah cancer malah kedua ya Pak ya, jantung pertama ya? Jantung nomor 1, yes. Dan itu demografi bergeser terus ya Pak ya, dari yang kita tergantung tahu dengan secara dari yang usia lanjut sekarang bergeser ke usia muda juga. Iya, jadi yang biasanya dulu kita anggap penyakit kritis itu kalau sudah tua, sekarang justru bergeser ke makin muda. Pak, berkaitan dengan produk Pro Critical Amanah ini Pak, khususnya bagi generasi muda, apa menjadi catatan Bapak nih Pak, berkaitan dengan partisipasi untuk produk ini sangat baik untuk generasi mudanya Pak? Ya, betul. Jadi so far kami sudah meluncurkan produk ini sejak akhir September lah ya. Responnya sangat luar biasa sih. Jadi kami juga sudah cukup roadshow beberapa kota, dan ternyata tren peningkatan penyakit kritis tersebut di kota-kota besar Indonesia juga sama dengan data yang ada yang kami dapatkan nih. Gitu. Makanya jadi waktu kami sosialisasi banyak sih orang yang ini justru yang menarik. Kadang-kadang beberapa kalau kita undang lokal media gitu, mereka juga tertarik tuh untuk produk ini gitu. Gitu sih. Nah, harapannya nih Pak Herwin setelah peluncuran dari produk kritikal amanah ini seperti apa partisipasi masyarakat ke depannya? Ya, pertama mungkin yang kami harapkan adalah kesadaran terkait kesehatan itu sendiri. Jadi healthy lifestyle is very important. Ya, dari bukan hanya misalnya berolahraga, ya. Kan kadang-kadang kalau kita sibuk apalagi di Jakarta gitu, akhirnya mereka udah pulang juga udah capek. Terus Sabtu Minggu kadang-kadang kita juga dituntut untuk nemenin keluarga dan sebagainya gitu. Nah itu healthy lifestyle is very important. Second, makanan. Gitu, makanan. Kadang-kadang kita makan sembarangan, dan ini juga harus diperhatiin sih. Karena penyakit kritis itu tidak tiba-tiba, itu pasti gradually build up. Ya, selama ya itu dari usia muda sampai usia tua. Nah, selain itu tentu memproteksi diri kita sendiri dari sisi financial. Nah itulah kami menyarankan untuk ya paling nggak inilah di browsing aja gitu, browsing lihat mana kira-kira produk yang cocok dan ya ambil sejak lebih awal lebih tenang. Dan Pak Herwin yang tidak kalah penting, bagaimana nih sosialisasinya jika mungkin para pemirsa yang hari ini ingin produk Pro Critical Amanah ini menjadi bagian dari investasi pribadi mereka untuk kesehatan? Oh, thank you banget. Itu mungkin untuk pemirsa yang tertarik ya, itu feel free to visit our website ya, bisa kontak kami langsung juga. Tapi itu kalau selalu kami mengingatkan bahwa start di healthy lifestyle from dari usia dini. Gitu. Mulai dari usia berapa nih Pak yang join di Pro Critical Amanah ini? Nah kebetulan sih sebenarnya selama pemegang polisnya di atas 21 tahun kita bisa memproteksi dari yang ininya dari usia dini. Jadi semudah mungkin ya, justru semudah mungkin loh. Semudah mungkin. Sebelum menikah. Kan? Biar Sebelumnya mengamankan kesehatan. Udah ada investasi sejak dini. Oke, baik, terima kasih Chief Distribution Officer Prudential Syariah Bapak Herwin Bustaman atas waktu dan pemaparannya. Semoga pemirsa hari ini bisa terekspos dengan baik dengan investasi kesehatan dan mengklaim produk ini ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herwin. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda bersama kami dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.